Baik, kembali bersama saya Robin dengan FM 1909 10 10 197. Di sini saya akan membuat tutorial tentang PPh Badan dengan aplikasi SPT Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan Rupiah 2010 untuk memenuhi salah satu tugas mandiri saya. Pertama-tama yang harus kita siapkan yaitu neraca dan laporan laba ruginya. Setelah itu kita connect ke database-nya. Di sini kita pilih salah satu. Di sini saya pilih nomor 5. Setelah itu klik OK. Dan kita masukkan MPWP-nya. Di sini saya masukkan dengan contoh 01000008234000. Setelah itu klik OK. Di sini kita diminta untuk mengisi informasi profil. Nama wajib pajak di sini saya membuat dengan contoh PT ABC. Alamatnya Jalan Batu Haji, Kelurahan Kota Batam, Kecamatan Kota Batam. Untuk telepon di sini saya membuat dengan contoh 0778 12344. Dan untuk negara domisilinya itu Indonesia. Untuk KPP di sini saya membuat dengan contoh KPP Pratama Batam. Jenis usaha distributor. Untuk KRU-nya sesuai dengan jenis usaha masing-masing. Di sini saya membuat dengan contoh 9. Jenis usahanya BUT dan tahun buku itu saya membuat untuk membuat tahun 2020. Itu jenis laporan keuangan yaitu perusahaan dagang. Setelah itu kita ke halaman 2. Pimpinan perusahaan, nama Andi, jabatan contohnya direktur. Itu MPWP saya membuat dengan contoh 01 000 000 8 007 000 dengan nama Andi, jabatan direktur. Setelah itu klik simpan. Apakah data tersebut akan disimpan? Klik yes. Data berhasil disimpan. Oke. Setelah itu kita login dengan username. Username-nya administrator dan passwordnya 123. Setelah itu klik OK. Setelah selesai kita klik program buat SPT baru. Tahun pajaknya 2020. Buat SPT PPh Badan telah selesai dibuat. Klik OK. Setelah itu kita klik SPT PPh dan lampiran. Di sini terdapat 6 formulir dan untuk ke-6 formulir ini harus diisi semuanya. Dan untuk mengisinya kita harus dari yang nomor 6 terlebih dahulu. Di sini formulir ke-6 yaitu daftar penyertaan modal perusahaan afiliasi. Di sini terdapat 2 bagian. Bagian A, daftar penyetoran modal pada perusahaan afiliasi. Pada contoh kasus saya tidak menggunakan penyertaan modal pada perusahaan tersebut. Jadi tidak usah diisi. Untuk yang ke B, daftar pinjaman dari atau kepada pemegang saham dan atau perusahaan afiliasi. Di sini contoh kasus saya juga tidak menggunakannya. Jadi di sini kita tidak usah mengisinya, jadi kita tutup saja. Dan kita pergi ke formulir yang kelima. Di sini terdapat 2 bagian juga. Yang bagian A, daftar pemegang saham atau pemilik modal. Di sini untuk menambahnya klik baru. Di sini jumlah modal di sektor penuh yaitu sini 100 juta.
100 juta. NPWP pemegang saham yang tadi 01 000 008 007 000. Nama pemegang saham tadi Andi. Alamat pemegang saham Jalan Batu Haji. Jumlah modal pemegang saham 100 juta. Dan untuk dividennya no. Jadi lalu klik simpan. Data berhasil disimpan. Rekaman baru. Jika ingin membuatnya lagi, klik yes. Kalau tidak, ya no. Untuk yang bagian B, yaitu daftar susunan pengurus dan komisaris. Untuk menambahnya, kita klik baru NPWP yang tadi 01 000 000 8 007 000. Nama Andi. Alamat Jalan Batu Haji. Jabatannya direktur. Lalu klik simpan. Data berhasil disimpan. Rekaman baru tidak. Setelah itu kita close, kita tutup saja. Dan kita klik SPT/PPh lagi, lampiran yang keempat. Di sini terdapat 2 halaman. Dimana untuk menambahnya kita klik jenis penghasilan lain-lain. Dan untuk menambahnya kita klik tambah. Jenis penghasilannya PPh final PP 46 tahun 2013. Pengenaan pajak kita lihat di rapor laba rugi, yaitu 500 juta. Untuk tarifnya yaitu 0,5 karena masih di bawah 4,8 miliar. Dan untuk PPh terutang akan diisi otomatis. Setelah itu kita klik simpan. Data berhasil disimpan, akan merekam baru tidak. Setelah itu klik keluar. Akan muncul hasilnya di sini 2,5 juta. Setelah selesai kita tutup saja. Dan kita buka formulir yang ketiga. Untuk yang formulir ketiga yaitu untuk yang kredit pajak. Di sini pada contoh kasus saya tidak ada kredit pajak, jadi saya tidak perlu mengisinya. Jadi saya close saja. Setelah itu kita ke formulir yang kedua. Di sini untuk mengisi formulir yang kedua kita mengisi dengan laporan laba rugi di sini. Untuk pembelian barang atau pembelian bahan atau barang dagangan, pembeliannya 335 juta. Untuk persediaan awal dan akhirnya 125 juta dan 105 juta. 125 juta dan 105 juta. Dan untuk biaya usaha lainnya, di sini ada gaji karyawan 40 juta. Biaya transportasinya 15 juta. Kemudian biaya sewa 15 juta.
Kemudian biaya sehubung dengan jasa 5 juta. Dan biaya pemasaran atau promosinya 4 juta. Untuk biaya lainnya 1 juta. Dan di sini akan terhitung dengan jumlahnya akan dihitung secara otomatis. Setelah itu kita klik simpan. Apakah data akan disimpan, dan klik yes. Data berhasil disimpan. Oke. Setelah itu kita klik tutup. Dan setelah mengisi formulir yang kedua, kita isi formulir yang pertama. Di sini untuk yang nomor 1A, peredaran usahanya kita isi dengan 500 juta. 500 juta. Dan untuk penghasilan yang dikenakan PPh final dan yang tidak termasuk wajib pajak, kita isi sama dengan jumlah penghasilan neto komersial ini, yaitu 65 juta. Setelah itu untuk halaman 2 dan ketiga tidak perlu diisi lagi. Setelah itu kita klik simpan. Apakah data akan disimpan? Yes. Data berhasil disimpan. Klik OK. Setelah itu kita tutup SPT PPh. Setelah itu kita cari SPT PPh wajib pajak badan. Setelah itu pada pembukuan atau laporan keuangannya kita pilih tidak diaudit, karena untuk contoh kasus perusahaan yang saya ambil tidak diaudit. Setelah itu untuk bagian AC tidak perlu diisi, CD juga, dan EG-nya pada PPh final ini sudah sesuai dengan yang tadi kita input tadi. Dan untuk bagian hanya yang perlu kita centang yaitu hanya laporan keuangan dan transkrip kutipan. Dan untuk yang lainnya tidak kita lampirkan, jadi kita hapus saja. Itu laporannya. Yaitu tanggal hari ini. Setelah itu klik simpan. Data berhasil disimpan. Oke. Setelah itu kita klik cetak. Di sini hasilnya. Setelah kita input tadi, untuk menyimpannya kita klik print, lalu pilih Microsoft Print PDF. Di sini saya simpan di sini saya simpan dengan nama laporan PPh badan. Setelah itu kita coba cari apakah filenya sudah disimpan. Stop. Tugas perpajakan PPh badan, dan di sini tuh kita coba buka. Nah, di sini hasilnya. Setelah selesai disimpan, kita kembali ke aplikasinya, tutup, kita ke aplikasinya,
kemudian SPT PPH, transkrip kutipan elemen laporan keuangan. Di sini kas dan setara kasnya kita isi dengan 65 juta. 65 juta. Dan untuk piutang usaha pihak ketiganya 5 juta. Untuk persediaannya 100 juta. 100 juta. Maaf, 100 juta. Ya. Setelah itu bagian kewajibannya kita isi dengan modal saham. Modal sahamnya yaitu 100 juta. 100 juta. Dan untuk laba di tahun ini pada nomor 19, yaitu sebesar 70 juta. Dan untuk halaman ketiga yaitu laba ruginya, penjualan bersihnya 500 juta. Untuk pembeliannya 335 juta. Saldo barang dagang awal dan akhir 125 juta dan 105 juta. 125 juta dan 105 juta. Dan untuk beban umum administrasinya yaitu 80 juta. Masukkan 80 juta. Dan laba bersihnya yaitu 65 juta. Kita coba bandingkan. Nah, laba bersihnya 65 juta, jadi sama. Setelah itu kita klik simpan. Maka data akan disimpan. Yes. Data berhasil disimpan. Oke. Setelah itu kita tutup saja. Setelah mengisinya, kita ke SPT Tools, menu cetakan. Kita pilih tahun pajak 2020. SPT induk. Tentu kita klik cetak. Nah, ini hasilnya. Untuk menyimpannya seperti tadi, print Microsoft Print to PDF, klik print, kita save, badan save. Lalu kita close, sini keluar. Setelah itu ke SPT Tools lagi, laporan data SPT ke KPP. Di sini tahun pajaknya tulis tahun 2020. Tampilkan data. Di sini kita klik centang. Di sini saya akan menyimpan di database C, user, Asus, desktop, tugas perpajakan.
PPH badan. Kemudian klik file. Data telah disimpan dalam bentuk CSV format. Oke. Setelah itu keluar dan kita cek apakah filenya sudah ada. Local disk PC, local disk C, user, Asus, desktop, tugas perpajakan. Dan di sini ya sudah ada file. Di sini kita tidak boleh buka karena kalau kita buka nanti akan error di sana. Setelah itu kita tinggal upload file ini dan yang lainnya ke website DJP. Sekian dari tutorial saya. Terima kasih.